Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti bersama Satgas 115 melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Pelabuhan Benoa, Bali untuk memperdalam modus operasi kejahatan perikanan di Benoa pada Selasa 2 Agustus 2016. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti informasi yang diperoleh tim Satgas 115 pada Mei dan Juni 2016, serta informasi dari PSDKP Benoa. Ditemukan bahwa kapal eks asing yang masih di Benoa hanya tinggal 63 kapal. Artinya, sejak Desember 2015 sampai dengan Juli 2016, terdapat 56 kapal telah keluar dari Benoa. Kapal-kapal eks asing di Pelabuhan Benoa juga diduga terindikasi memalsukan data-data dan identitas kapal untuk dapat beroperasi di perairan Indonesia. Dari segara utama buku kapal-kapal ini, mau lihat? Ya. Di mana saya bisa dapat? Sudah, mungkin orang saya sudah jalan. Ke? Saya belum tahu ini buku kapal. Buku kapal kan hal baru ini, Bu. Dari dulu kan gross akte. Ya, gross akte maksud saya. Ya. Gross aktenya, Gross log, akte ada. lognya, log kapal. Ya, Kalau ya. keluar masuk Ada. kan pasti Gross ada, akte ya. ada. Gross akte dan log layar. Gross akte kopinya, Bu, ada di sini. Kalau aslinya di rumah. Ya, Saya simpan. oke. Kopinya di sini. Oke. Ya, kopinya. Ya, bisa ya. Dengar nggak? Kapal paper jadi kayu, Ibu. Ya, kapal Taiwan. Kapal Taiwan. Hidok saya lihat. Hidok ya. Ya. Ada berapa ratus tuh, Pak? Nah, ini Ibu 234 ini baru Ya. segara 234 Ya. ya. Bapak punya ada 15. Diukur Ya. ulang aja. Ya, ini ada petugas hukum kemarin. Oke, ya. Ketika sedang sidak, di sisi utara pelabuhan, Menteri Susi menemukan seorang ABK sedang memanipulasi struktur badan kapal dari serat kaca atau fiber menjadi kayu, sehingga berwujud seperti kapal lokal. Menteri Susi memeriksa beberapa kapal dan bertanya banyak hal kepada para anak buah kapal atau ABK. Kapal iwak toh, manen fiber, sini ditempel-tempel kayu ngono. Oh, mesti jogging kan kapan? Hah? Sampean tukang kayu ya. Baca jadi bentuk kapal seperti bagan itu sih. Kapal jadi kapal lokal gitu ya. Oh banyak Bu. Berapa banyak? Ya kalau naik turun terus ini. Sudah banyak. Di Kuala Mas ada, di sini juga ada. Itu ada berapa banyak? Banyak Bu. 100, 200? Ya kurang lebihnya yang itu. Ada 200-an. Daftarnya di mana? Sejak kapan? Kalau tanya di kantor sana Bu, datanya kan ada Bu. Ya. Berdasarkan temuan hari ini, telah terjadi dugaan kuat tindak pidana perikanan dan tindak pidana pemalsuan dokumen pada kegiatan usaha perikanan di Benoa. Aslinya piro? 59. Ya kertasnya 80 ada kan? sebelah sana. Ya. Ini 80 ya pasti ini. Oke. CP-nya diterbitkan oleh provinsi ya? Berapa ukurannya? Ono ibu di bawah laut. Itu tak lobo nih. Menteri Susi akan meminta kepada aparatur penegak hukum untuk segera melakukan penyidikan secara menyeluruh dan tuntas. Kumpulkan bukti sesegera mungkin dan tangkap dan segera proses ke pengadilan terhadap siapapun yang terlibat. Selain itu, Menteri Susi akan menghubungi Gubernur Bali dan Menteri Perhubungan untuk koordinasi ke depannya. Temuan dari inspeksi mendadak ini adalah ada tempo hari ada 134 kapal eks Taiwan, 8 eks China, 5 eks Jepang, 2 eks Belize, 2 eks Thailand, dan 1 eks Vietnam. Dan selama moratorium, kapal itu kan memang tidak dilakukan ANEF. Nah sekarang moratorium selesai, kita kasih kebijakan. Illegal fishing ini kita melakukan seperti abolisi kan, seperti pemutihan, suruh pulang saja.
sangat baik pemerintah Indonesia. Akan tetapi di benua ini ternyata kita temukan mereka bukan melakukan deregistrasi pulang ke negaranya, tapi memodifikasi kapal-kapal mereka dan kembali melaut seolah-olah menjadi kapal Indonesia. Praktek pergantian nama dan kebangsaan kapal ini dilakukan dengan cara begini adalah cara ilegal dan tidak sah, tidak boleh. Kemudian praktek penyalahgunaan dokumen kapal tadi di lapangan kita juga tahu. Kapal di atas 50 GT ukurannya hanya 29 GT. Itu adalah markdown. Markdown itu ada kerugian pemerintah. Ini termasuknya pidana. Kapal 80 GT ukurannya ditulis cuma 57 GT. Kemudian ada kapal 149 GT, padahal itu kapal di atas 200 GT. Kemudian mereka juga memarkdown itu supaya dapat izin dari provinsi, bukan dari pusat. Karena kalau 30 GT ke atas, mereka harus minta izin pusat. Karena ditulisnya 29, jadi izinnya di daerah. Yang terakhir, mereka juga mengambil solar subsidi. Karena sekarang ini masih ada subsidi BBM di bawah 30 GT. Nah, kita akan merubah, kalau caranya begini kita nanti akan merubah BBM itu yang disubsidi hanya untuk kapal di bawah 5 GT. Kapal-kapal 10 GT ke atas seharusnya sudah tidak dapat lagi subsidi. Kemudian rencana tindak lanjut adalah setelah hari ini terkait dugaan tindak pidana dan pemalsuan dokumen, maka kita akan meminta kepolisian dalam hal ini juga bersama dengan Satker dan Satgas 115 dan juga Sabandar untuk bekerja bersama. Dan saya juga akan berbicara dengan Pak Gubernur untuk melakukan pengawasan juga di pelabuhan perikanan ini. Dari Provinsi Bali, tim KKP News melaporkan.